Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz The Virus. Kali ini kita akan membahas motor X-Ride saya nih. Udah lama juga saya nggak bahas tentang motor X-Ride. Kebanyakan kan Aerox, sehingga si X-Ride saya ini dianaktirikan ya. Padahal motor X-Ride saya ini awal muasal saya bisa mulai ngoprek-ngoprek motor. Jadi ceritanya gini ya guys. Hari Minggu kemarin motor saya dipakai keluar biasa jalan-jalan sama anak sama istri, dan tiba-tiba di simpangan Depok motor itu mati. Di starter dia gak mau hidup, susah hidup. Pada saat itu juga saya nggak bawa kunci atau obeng sama sekali, sehingga buat mastiin permasalahan ada dari busi atau dari yang lain, saya nggak bisa ngecek ya, peralatan pun nggak ada. Akhirnya setelah ngakal-ngakalin, saya coba pertama kali dicek bagian koilnya dulu, karena di motor X-Ride saya ini bagian koilnya itu kabelnya sering kendor. Sebentar saya buka dulu ya si tutup dek bawahnya. Nah, ini dia penampakannya. Di bagian soketnya ini nih, dia sering kendor, sehingga kalau di jalan lewatin yang jalannya bergelombang, dia sering lepas sendiri nih. Akibat si sekunnya ini udah nggak bagus ya. Jadi udah kebiasaan kalau motor X-Ride saya mati itu pasti yang saya cek pertama kali adalah bagian kabel koil. Tapi setelah susah payah buka bautnya ya, saya akhirnya nemu ginian nih guys. Ngambil klip untuk buka obengnya. Maksudnya untuk buka bautnya. Setelah dibuka, saya cek bagian kabel coil, ternyata dia nggak bermasalah. Setelah dipasang pun saya coba starter, dia ogah di starter, terus aja nggak ngangkat-ngangkat. Akhirnya saya cek juga bagian chopnya, dia aman, nggak ada masalah. Terus diingat-ingat terakhir, apa nih masalah dari motor X-Ride saya ini? Saya langsung kepikiran, ini motor X-Ride udah berapa lama ya nggak ganti oli? Karena ingat saya itu terakhir kali saya kasih tambahan oli Fastron Tekno sebanyak 200 mili sekitar 3 minggu sebelumnya ya. Sebelum motor ini mengalami masalah atau mati pada saat hari Minggu kemarin. Karena memang si motor X-Ride ini jarang dipakai jauh ya. Selain pakai ke Indomaret atau muter-muter daerah komplek, ya jarang banget dipakai jauh. Kalau jauh-jauh paling ya sesekali ke Margonda doang, habis itu balik lagi. Jadi pemikiran saya untuk kilometernya sendiri nggak bakal nyampe lah, mungkin 2000. Tapi entah karena saya lupa banget terakhir kali ganti oli, akhirnya motor ini mati. Ketahuannya ada masalah dari oli, bagaimana? Si motor ini jadi loss kompresi. Motor saya, buat informasi aja buat yang belum tahu, X-Ride saya ini udah saya bore up 135 cc dan selama kurang lebih 3 tahun lebih, sepertinya sih udah mau 4 tahun, dia nggak pernah mengalami masalah mati dari mesin. Ketika saya coba selahannya itu nggak terlalu berat, cenderung enteng. Kalian tahu sendiri, namanya motor bore upan itu kalau diselah pasti agak berat, beda dengan motor standarnya. Nah, pada saat kemarin saya coba selah buat ngetes nih, bener-bener nggak masalahnya dari oli. Ternyata itu lumayan loss. Akhirnya setelah motor coba saya selah, diamin beberapa saat, di starter lagi, alhamdulillah ya, motor itu langsung nyala. Bisa dibawa pulang ke rumah, cuman saya nggak sempet buat ngelakuin servis ya, buat ngecek-ngecek karena udah sore juga. Dan saya yakin permasalahan dari oli, mau ganti oli pun stok olinya nggak ada ya. Akhirnya ya udah saya diemin aja. Kemudian saya cek juga ya, dugaan lainnya yaitu busi. Ternyata busi pun aman ya, nggak ada masalah. Baru hari ini saya bisa lakukan pengecekan oli, biar yakin nih kerusakannya itu atau permasalahan di motor X-Ride saya ini dari oli. Dan setelah ganti oli ternyata benar, sisa olinya cuman
kurang dari 300 mili nih. Sisanya segini. Padahal 3 minggu sebelumnya udah saya top up 200 mili. Berarti kalau nggak saya top up, mungkin sisanya tinggal 100 mili. Alias kurang dari segelas aqua. Bila merek ya. Kurang dari segelas air mineral. Makanya ini dia penyebab motor saya kenapa kemarin mati. Karena loss kompresi akibat kekurangan oli. Jadi mesinnya panas, wajar. Buat apaan, panas itu udah wajar banget ya. Akhirnya seperti itulah guys. Masalahnya saya yang memang salah sendiri. Gak kontrol olinya, sisa oli cuman segini doang. Kebayang banget sama kalian kalau 3 minggu kemarin saya nggak lakukan top up 200 ml oli, mungkin keadaannya bakal lebih buruk. Bisa aja motor ngebul, sehar nge-gym, dan pastinya bakal keluar biaya yang lebih mahal. Ini memang kalau udah punya 2 motor dan lebih banyak dibahasnya Aerox, X-Ride saya jujur aja sangat kurang perhatian. Sampai ban aja belum saya ganti. Shock breaker depan ini mau saya benerin, nanti saya bikin tutorial juga, belum sempet waktunya karena agak ribet buat bukanya. Buat bodi ya, dibuka agak males, jadi belum saya sempat benerin. Pokoknya nanti bakal ada pembahasan lumayan banyak lah di X-Ride kalau udah saya ada rezekinya. Sekalian saya mau setting ulang klep. Pengennya sekalian ganti noken as juga ya. Nanti kita akan lebih banyak ngebahas masalah permesinan di X-Ride, bongkar-bongkarnya. Mungkin nggak di bulan sekarang, mudah-mudahan bisa di bulan depan, karena beberapa peralatannya habis pindah-pindah hilang, jadi saya harus beli tools lainnya. Buat kelengkapan nanti kita bongkar mesin X-Ride dan kita lihat nih bor apan ini seberapa awet sih yang udah saya pasang kurang lebih 3-4 tahun yang lalu ya. Pokoknya nanti saya akan cek semuanya. Kalau ditanya masalah tenaga, X-Ride saya masih bagus apa enggak? Alhamdulillah ya. X-Ride saya ini masih lebih kenceng daripada Aerox saya. Karena kan mesinnya bor apan buatan TMC dari Kang Randy. Terus untuk CVT-nya emang ulikan saya dari dulu. Jadi emang ini udah enak banget lah. Cuman buat dipakai kerja saya udah kurang nyaman ya pakai X-Ride. Karena ada permasalahan di shock breaker dan komstir yang belum saya benerin sampai sekarang. Udah bertahun-tahun saya nggak bener-benerin. Akhirnya saya lebih sering pakai Aerox aja. Dan buat sekarang sih saya mau ganti pakai oli yang murah dulu ya. Untuk sementara ya udah kita pakein Enduromatic. Kenapa pakai Enduromatic dulu? Saya biasanya kan kalau nggak pakai Mavic nggak mau ya di X-Ride saya ini. Cuman karena kedepannya saya mau bongkar mesin, jadi kita pakai yang murah-murah dulu. Kalau udah mesinnya dibenerin lagi, saya cek semua, baru kita jejelin lagi oli yang bagusan ya. Ini juga bagus sih, cuman gak terlalu recommended untuk mesin bore up. Kalau mesin bore up emang oli itu harus sangat-sangat diperhatikan, harus sering-sering dikontrol, jangan sampai kejadian kayak saya ya. Kesisanya tinggal sedikit banget. Pokoknya usahain kalau motor kalian udah di bore up itu harus sering-sering cek dipsticknya. Ya kalau motor sering warawiri ya setiap minggu lah dicek untuk mengetahui kapasitas olinya ya. Karena di mesin bor apan ini untuk pengapan olinya jauh lebih cepat daripada mesin standaran. Kalau ditanya mungkin ada kebocoran oli atau apa, enggak ya. Karena permasalahan kebocoran oli di X-Ride saya udah saya benerin. Jadi untuk permasalahan kebocoran oli dari packing yang lainnya sepertinya enggak. Tapi ada kemungkinan juga dari ring seharnya yang udah lemah, itu bisa aja terjadi ya. Cuman buat selanjutnya nanti saya akan cek aja mesinnya. Pokoknya kalian yang udah sering pantau channel saya, apalagi yang udah tahu nih motor X-Ride saya, si RX Robo, tungguin aja video selanjutnya karena saya project. Nanti kita akan bahas lagi si X-Ride ini.
kita bongkar-bongkar dan kita bersih-bersih. Pokoknya tungguin aja di video selanjutnya. Oke guys, abis ini saya akan isi oli, terus beli bensin, dan kita jajal juga nih. Saya udah lama nggak pakai Endromatic, pas motor masih standar aja nih, awal-awal pakai Endromatic. Abis itu saya pakai Mavic Geo selama bertahun-tahun. Yaudah deh guys, karena video ini udah terlalu panjang, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.